Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk bulan Juni. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kita akan bacakan pesan-pesan buat kamu ya dari semesta untuk bulan Juni. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil yang resonate aja ya. Four of Pentacles. Aku ngerasa di sini ada kestabilan ya dari sisi keuangan. Jadi kalau sebelumnya mungkin keuangan kamu kurang bagus gitu ya, aku ngerasa di sini akan stabil kembali gitu. Dan untuk beberapa orang, kalau kamu bertanya-tanya nih kapan ya kondisiku kok berubah gitu ya, aku rasa kondisi kamu nggak berubah ya, akan tetap sama gitu ya. Terutama dari segi ya kehidupan lah ya, kehidupan, sesuatu yang kamu pertanyakan gitu, kamu kayak akan tetap sama gitu loh, kayak stuck seperti itu gitu loh, karena kamunya sendiri mungkin nggak mau buat perubahan atau nggak mau buat effort gitu loh, kayak kamu tuh masih stay gitu loh di zona nyaman kamu gitu, seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Keuangan kamu stabil ya, seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini membaik, stabil kembali. Namun ya kamu nggak usah terlalu terlalu melekat juga ya. Maksudnya terlalu melekat nih, kadang-kadang ya kalau orang ada uang gitu ya, kadang dia tuh kayak pelit gitu loh, takut kehabisan kayak gitu. Nggak usah seperti itu gitu loh ya, karena kalau kamu misalkan takut kehabisan duit ya, nanti itu yang akan terjadi gitu loh ya. Jadi perhatikan koneksi kamu dengan uang tuh seperti apa. Apakah kamu terlalu takut melekat, takut membelanjakan ya, takut habis gitu ya, atau kamu justru terlalu boros di sini gitu ya, seperti itu. Dan karena aku bilang juga tadi kamu akan stabil kembali, membaik ya, ini untuk beberapa orang juga disarankan untuk kamu tuh mulai menabung gitu ya, untuk berpikir masa depan seperti itu. Dan di sini ada Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan di sini ya, roda keberuntungan kamu bergerak ya. Untuk beberapa orang di finansial mungkin berkaitan dengan keuangan, yang keuangan kamu bakal stabil kembali. Namun untuk beberapa orang mungkin di sini peluang kesempatan di pekerjaan ya, kalau kamu lagi sedang cari pekerjaan gitu ya, aku rasa di sini ada kesempatan. Dan untuk beberapa orang, kalau kamu bertanya-tanya kapan ya waktu yang tepat untuk membuka bisnis usaha sendiri, aku rasa dengan adanya Wheel of Fortune ini adalah waktu yang tepat ya, saat yang tepat gitu ya, seperti itu. Dan banyak ya di sini, aku rasa mungkin ada kesempatan kamu tuh untuk bertemu dengan jodoh juga ya di bulan Juni ini gitu, seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu atau berpotensi menjadi jodohnya kamu gitu. Ini kalau misalkan di asmara gitu ya, seperti itu. Dan banyak pokoknya di sini ya, kalau kamu sedang punya masalah, tertimpa masalah mungkin ya, tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga tuh ada aja yang nolong kamu gitu, atau kayak tiba-tiba kamu nemuin jalan keluar gitu, entah orang yang nolong kamu, nasehatin kamu gitu ya, ataupun kamu dari kamu nonton YouTube misalkan atau TikTok misalkan gitu ya, tiba-tiba tuh kamu nemuin kata-kata yang itu tuh ngerasanya kayak ngeklik di kamu, dan kamu ngerasa kayak, oh kayaknya aku harus begini deh gitu loh. Ketika kamu mendengar kata-kata itu tuh seolah-olah tuh ditunjukkan ke kamu gitu. Jadi nggak pakai waktu lama gitu loh kamu berpikir untuk menyelesaikan masalah kamu gitu, tapi kayak langsung dapet gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Atau mungkin dari membaca buku yang kamu baca kayak gitu. Jadi semesta tuh selalu memberikan petunjuk gitu lah, atau memberikan pertolongan gitu.
langsung, nggak pakai lama gitu. Kemudian di sini ada page of wand ya, ini berkaitan dengan karir. Mungkin kamu akan memulai satu karir baru, bisnis baru, ataupun mungkin pekerjaan baru. Untuk kalian yang mungkin cari kerjaan gitu ya, belum dapat kerjaan, di sini akan ada kesempatan atau peluang gitu. Dan untuk beberapa orang ini aku rasa kayak kamu diminta untuk semangat ya, diminta untuk semangat, diminta untuk bertindak action gitu, lakukan sesuatu gitu. Jadi jangan diem aja gitu loh, biar kamu tuh nggak stuck juga gitu loh. Page of Wand ini energi semangat ya, kayak kamu tuh harus action gitu loh, melakukan sesuatu effort atau tindakan gitu. Oke, kemudian kita lihat dari oracle-nya. Karena sudah waktunya kamu mengambil tindakan di sini. Jangan berdiam diri aja gitu. Jangan menunggu orang menolong kamu, nggak akan ditolong, nggak akan dibantu di sini gitu. Kamu harus melakukan sesuatu gitu. Kemudian di sini ada trust tuh. Di sini keyakinan ya. Kamu harus percaya, kamu harus yakin gitu. Segala sesuatunya ini kayaknya membutuhkan keyakinan ya, keyakinan atau kepercayaan kamu. Diyakini aja, percaya aja gitu. Jadi kalau kamu misalkan ya pengen apa gitu ya, kamu yakini aja gitu. Kamu yakini aja, kamu visualisasi atau afirmasi kayak gitu ya, bahwa kamu tuh udah dapet gitu. Oke, aku yakin dapet gitu. Misal nih, kamu narik uang nih. Oke, misalkan kamu pengen 1 bulan kamu dapat 10 juta misalkan ya, kamu yakini aja gitu. Oke, alhamdulillah aku dapat 10 juta bulan ini. Nah kayak gitu loh istilahnya. Ini trust ini kayak minta kamu tuh untuk meyakini dulu gitu loh ya. Jadi walaupun keyakinan kamu itu nggak 100% ya, tapi yakin aja gitu loh ya, seperti itu. Karena aku tahu ya, untuk beberapa orang mungkin kondisinya sulit, dan di saat tersulit itu kayak untuk yakin, untuk percaya itu memang sulit gitu loh ya, seperti itu. Tapi di sini walaupun sulit, ketika kamu masih berharap, meyakini harapan kamu jadi kenyataan, walaupun cuma 1% misalkan, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya keyakinan gitu loh ya. Trust di sini aku nggak tahu dalam hal apa gitu ya, tapi aku contohkan tuh seperti itu gitu. Diyakini aja dulu gitu ya. Situasi kamu ini membutuhkan keyakinan, kepercayaan gitu loh ya. Jangan hilang keyakinan, jangan hilang kepercayaan. Kemudian di sini ada sukses tuh. Di sini juga ada kesuksesan kan. Nah, aku ngerasa untuk beberapa orang ini bakal sukses ya, bakal sukses di bulan Juni ini. Jadi kalau misalkan kamu ingin ya mencapai goal gitu ya, seperti yang bilang tadi, di sini uang kamu stabil kembali gitu ya. Mungkin kamu dapat apa yang kamu ingin gitu ya. Selama ini mungkin kamu menunggu, berjuang, menunggu kapan sih hasilnya kayak gitu ya, kapan sih ada hasil yang seperti yang kuharapkan. Nah ini kayaknya kamu bakal metik hasilnya gitu, ada kesuksesan di sini. Bahkan di relationship mungkin ya, seperti yang bilang tadi juga, Wheel of Fortune ini kesempatan kamu bertemu dengan jodoh kamu misalkan gitu. Kamu punya potensi bertemu dengan orang yang memang ditakdirkan untuk kamu gitu ya. Ada sukses di sini, kesuksesan, hubungan yang sukses gitu, rezeki yang lancar, ngalir. Kemudian di sini tuh baru aku bilang rezeki ya, di sini ada abundance, kesuksesan dan abundance. Untuk beberapa orang ini di uang ya, di money, tapi juga bisa mungkin hubungan baru, ataupun mungkin tempat baru, lingkungan baru. Karena di Page of Wands ini juga kayaknya ingin petualang gitu ya, ingin melakukan sesuatu hal baru gitu, atau kayak pindah tempat baru bisa gitu loh ya. Abundant di sini, ada kelimpahan buat kamu ya, seperti yang bilang tadi, rezeki ya datang. Wheel of Fortune di sini terbuka ya, terbuka apa istilahnya, pintu keberuntungan kamu itu terbuka gitu loh. Jadi lakukan sesuatu ya, kalau kamu ingin memanifestasi uang atau apa kayak gitu ya, itu lakukan ya. Di bulan Juni ini tuh bagus buat kamu, terutama kamu yang ingin seperti yang tadi juga membuka bisnis usaha sendiri gitu. Kamu ada punya peluang ya, atau potensi untuk sukses gitu loh. Udah waktunya gitu, udah waktunya kamu memulai sesuatu di sini. Karena aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu nih udah lama gitu ya berpikir, tapi hanya berpikir doang gitu loh, tapi belum ada action, tindakan gitu, karena masih takut gitu loh ya. Entah takutnya kamu ini
nggak berhasil gitu ya, udah terlanjur ngeluarin modal besar misalkan, nggak usah seperti itu, karena di sini ada trust. Kamu harus percaya, kamu harus yakin nih bahwa kamu bisa, yakin nih bahwa kamu akan berhasil, kamu akan sukses gitu loh. Karena di sini juga ada kesuksesan dan abundance buat kamu, uang, kelimpahan gitu. Ya, seperti itu. Kita lihat dari asmaranya. Let go of control issue, high attraction, make the efforts. Oke, untuk asmara di sini. Let go of control issue, lepaskan isu ya, lepaskan masalah isu atau kontrol atau kendali. Jadi kamu itu jangan ingin mengendalikan sesuatu, jangan ingin mengendalikan semesta gitu ya, harus terjadi begini sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan yang kamu harapkan. Nggak bisa seperti itu gitu. Kamu boleh berharap dengan adanya attraction di sini, kamu boleh berharap, kamu boleh menarik sesuatu atau mengafirmasi sesuatu, tapi harus dilepaskan gitu loh. Jadi jangan coba mengendalikan alam semesta ya gitu, atau kayak ya pokoknya jangan mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan gitu. Ya, ketika kamu berharap ya harapan kamu lepaskan, jangan digenggam erat-erat, harus dapat, harus begini. Dan mungkin kamu juga kalau di pekerjaan juga kamu pengen terburu-buru nih dapat hasilnya dan hasilnya harus segini cepet bulan ini misalkan. Gak bisa seperti itu gitu loh. Semakin kamu mengontrol, semakin kamu mengendalikan, justru di sini kamu akan semakin jauh dari kata berhasil gitu ya, atau jauh dari harapan kamu itu gitu, atau bahkan itu bakal nyiksa diri kamu gitu, yang sebenarnya ringan tapi karena kamu terlalu mengontrol, mengendalikan, itu jadinya terasa kayak nggak ringan, kayak berat gitu loh. Bahkan di sini kayak ngerasa apa ya, seolah-olah tuh menekan kamu gitu loh ya, kayak memberi tekanan gitu loh pada diri kamu sendiri, padahal ini adalah kamu yang terlalu menggenggam erat harapan kamu dan harus terjadi seperti yang kamu harapkan gitu. Nggak bisa gitu loh ya, karena manusia itu cuman bisa make the effort, berusaha, attraction ya, menarik, berusaha untuk menarik sesuatu ya, atau di sini berdoa gitu ya, afirmasi, visualisasi gitu, dan melakukan effort di sini, tapi hasilnya bukan kamu yang tentuin gitu, seperti itu ya. Tapi kalau ini di sebuah hubungan, mungkin kamu masih ada isu, karena ini bicara di hubungan ya, masih ada isu, mungkin kamu ingin mengendalikan sesuatu, mengendalikan sikap bisa, atau kamu masih punya isu dalam diri kamu mungkin belum bisa melepaskan masa lalu kamu ya, dan kamu tuh masih belum terima gitu ya, ini untuk yang single ya, belum terima hal itu tuh terjadi gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu loh, kamu harus lepaskan. Dan di sini juga seperti yang bilang tadi, kamu boleh berharap, kamu boleh berusaha, kamu boleh berjuang, tapi hasilnya bukan kamu tentuin gitu loh ya, bukan kamu tentuin, jadi dilepaskan. Kamu boleh mengejar sesuatu ya gitu, contohnya di dalam relationship hubungan, kamu boleh mengejar seseorang, kamu boleh menunjukkan rasa sayang kamu, cinta kamu gitu ya. Karena ini untuk yang single ya, ini mungkin untuk sikap kamu yang sebelumnya gitu, mungkin kamu udah ngerasa bahwa berjuang mati-matian misalkan, terlalu effort gitu, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu atau ekspektasi kamu yang terjadi gitu. Justru di sini yang terjadi kamu berpisah gitu ya, makanya di sini kamu nggak boleh terlalu menggenggam erat gitu loh. Kamu harus lepaskan, kamu boleh berusaha, kamu boleh mencoba untuk menarik perhatian seseorang gitu ya, tapi nggak boleh mencoba untuk mengendalikan apa yang dia ingin lakukan, kayak sikap atau tindakan dia kan di luar kendali kamu gitu loh. Jadi jangan berekspektasi gitu. Makanya di sini lepaskan isu-isu dalam diri kamu gitu ya, dan juga ketakutan kamu, kekhawatiran kamu itu juga lepaskan gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini, kamu mungkin
cenderung ini ya, cenderung pasif gitu. Kayak maunya tuh diperjuangkan, maunya tuh seseorang itu bertindak sesuai yang kamu maukan, tapi kamu nggak mau effort gitu, kamu nggak mau melakukan sesuatu gitu, atau kayak nggak berjuang gitu loh. Ya makanya di sini kamu diminta untuk melakukan tindakan gitu. Jadi jangan mau diperjuangin aja, tapi kamu juga melakukan satu effort gitu loh. Ya, jadi next kedepannya kalau misalkan ada seseorang di sini yang datang ke dalam hidup kamu, kamu harus rubah gitu ya. Lepaskan isu dalam diri kamu. Ya, isu mengendalikan pasangan, mengendalikan sikap kamu, mengendalikan tindakan, ya, isu itu dilepaskan gitu. Jadi buat diri kamu tuh apa adanya gitu loh ya, seperti itu. Ya, bahkan di sini rasa takut kamu juga hilangkan ya, mungkin masih ada rasa takut-takut gitu loh. Seperti itu, cemburuan. Nah, orang cemburuan itu kan biasanya takut ya. Takutnya gede gitu loh. Fear-nya gede gitu loh. Ditinggalkan ya, takut fear-nya gede ditinggalkan gitu. Ya, kalau begitu kan masih tidak ada kepercayaan diri gitu, belum ada keyakinan diri gitu. Nggak cukup mencintai gitu. Cinta terhadap diri itu nggak cukup gitu. Oke, dan untuk yang berpasangan di sini, nikmati momen saat ini ya. Jangan coba untuk mengontrol pasangan. Jadi nikmati aja saat ini, momen ini dijalanin aja gitu loh. Jangan coba untuk mengendalikan sesuatu, mengendalikan pasangan, mengendalikan sikap atau tindakan kamu, dan effort di sini. Lakukan effort atau perjuangan. Gini, misalkan nih, kamu ingin hubungan kamu ini jangka panjang ya. Ini kamu jangan memaksa gitu, jangan memaksa pasangan atau jangan memaksa harus dengan dia itu nggak bisa gitu loh. Ya biarkan waktu gitu loh, biarkan berjalan dengan seiring waktu. Yang jelas di sini nikmati momen saat ini gitu. Jadi syukuri gitu loh. Saat kamu bersama pasangan kamu masih diberi kesempatan saat ini, ya lakukan aja gitu loh. Karena di sini juga ada make the effort gitu loh, perjuangkan ya, lakukan sesuatu, berjuang untuk hubungan ini gitu. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan bahwa kamu bakal seterusnya sama dia, itu nggak bisa gitu. Jadi jangan berpikir terlalu istilahnya jangan berpikir terlalu jauh, atau jangan berpikir terlalu takut akan kehilangan gitu. Nanti kamu nggak bisa menikmati momen ini gitu loh, momen saat ini. Kamu diberi kesempatan saat ini untuk bersama, untuk menjalin sebuah hubungan ya, untuk menghargai satu sama lain, untuk pokoknya menjaga hubungan ya, atau berjalan di hubungan itu gitu loh. Ya nikmati aja momen ini gitu. Jangan sampai kehilangan kesempatan gitu loh. Untuk kedepannya kayak gimana ya udah itu urusan nanti gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh lah mikirnya, jangan terlalu jauh dulu gitu loh. Seperti itu. Karena di sini juga biarkan situasi ini tuh mengalir gitu loh. Ya, jadi kamu jangan mencoba untuk mengendalikan sesuatu di sini gitu. Dijalanin aja saat ini, momen ini dinikmati gitu ya, dan terus lakukan sesuatu gitu loh agar hubungan kamu tuh tetap bertahan gitu. Ya, nggak usah berpikir depannya nanti gimana, nggak usah gitu loh. Ya, jangan seperti itu gitu. Oke, jadi dinikmati aja momen saat ini gitu. Selagi kamu diberi waktu, diberi kesempatan untuk kalian bersama ya, jalani ini, hargai waktu ini, detik ini kayak gitu. Ya kalau memang dia itu jodoh kamu, itu nggak akan kemana gitu loh. Kamu pasti akan bisa bertahan lama gitu loh, bisa bersamanya gitu loh. Ya, di sini dibilangnya gitu untuk kamu yang berpasangan. Seperti itu. Oke. Jadi nggak usah depannya gimana gitu. Baik yang kamu sudah menikah juga gitu ya. Jangan terlalu ini gitu loh. Nikmati momen saat ini. Kalau kamu takut berlebihan mengontrol pasangan gitu ya. Karena rasa takut itu juga bikin kamu ingin mengendalikan pasangan gitu ya. Ini justru nanti hubungan kamu nggak karuan gitu loh. Jadi biarkan situasinya tuh, biarkan apa adanya gitu loh. Mengalir seperti itu, dan yang penting kamu effort terus gitu, lakukan usaha terus gitu, dan nikmati momen saat ini, detik ini saat kalian bersama pasangan kayak gitu ya. Jangan, apalagi kalau kamu yang udah menikah nih, jangan berpikir hal yang tidak gitu loh.
kamu udah bersamanya ya udah jalanin aja gitu loh, nggak usah berpikir bahwa begini nanti begini gitu kan, kedepannya nanti kalau dia berubah gimana, kalau nanti ada perpisahan gimana, nggak usah berpikir seperti itu gitu loh. Ya, nikmati momen saat ini, detik ini, syukuri gitu. Apalagi kalian udah menikah ya pikirannya jangan yang negatif gitu loh, yang positif aja gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.